Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Yulia, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 2 Universitas Negeri Semarang, nomor UKG 2015-0258-4481, ingin melakukan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja kelas A Pendidikan Geografi. Selamat siang anak-anak. Ya. Sampai jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran geografi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke pelajaran geografi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran dipimpin oleh Ferdi. Silahkan Ferdi. Ya, teman-teman, sebelum memulai pelajaran dari pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan dapat berkah dari doa menurutnya. Masing-masing berdoa dimulai. Doa dimulai. Terima kasih Ferdi sudah memimpin doa. Untuk mengingat kembali mata pelajaran yang lalu ya. Pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang perkembangan kota dan masalah alih fungsi lahan. Untuk materi hari ini, interaksi desa kota kaitannya dengan distribusi barang dan orang serta pengembangan ekonomi wilayah. Nah, bagaimana? Sehat semua? Kabarnya? Sehat, ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, ya. Patuhi protokol kesehatan. Walaupun kita belajar di tengah pandemi, masih tetap harus semangat ya, nak ya, untuk mencapai masa depan kalian semua, nak ya. Nah, di sini Ibu tampilkan PPT PowerPoint ya, silahkan disimak. Nanti ada video juga. Nanti dicermati materi yang Ibu sampaikan. Nanti Ibu bagi kelompok juga untuk diskusi ya nak ya. Kelihatan nak? Kelihatan. Oh iya. Silahkan mikrofonnya dimatikan dulu nak. Ibu mau menyampaikan materi. Materi pola keruangan kota ya. Submateri interaksi desa kota kaitannya dengan distribusi barang dan orang serta pengembangan ekonomi wilayah. Kompetensi dasarnya ada dua nak, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Yang kedua, membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Indikator pencapaian kompetensi ada 4 nak. Yang pertama menjelaskan interaksi desa kota, yang kedua mengklasifikasikan dampak interaksi bagi desa, yang ketiga menganalisis dampak interaksi bagi kota, yang keempat mempresentasikan makalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Next. Tujuan pembelajaran kita hari ini nak, peserta didik dapat menjelaskan interaksi desa kota, mengklasifikasikan dampak interaksi bagi desa, menganalisis dampak interaksi bagi kota, dan mempresentasikan makalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Ini nak Ibu sajikan peta administratif Kabupaten Banyuasin ya. Pusat kota Kabupaten Banyuasin berada di Pangkalan Balai. Termasuk desa atau kota nak kalau Pangkalan Balai? Kota, Bu.
Oh ya, betul, kota. Next, ini citra satelit SRTM wilayah Kabupaten Banyuasin ya. Di sini ini ya, yang dulunya masih banyak berupa hutan ya, sekarang sudah banyak dialihfungsikan lahan ya. Bisa berupa perumahan, ada yang untuk kegiatan industri ya, Nak ya. Next, peta administrasi Kecamatan Pulau Rimo ini ya. Ini daerah kita, Kecamatan Pulau Rimo, sekolah kita berada di sini nih ya. Kalau Pulau Rimo yang kita tempati ini termasuk desa atau kota, Nak? Oh ya, betul, desa ya, karena jauh dari perkotaan, masih dikategorikan pelosok. Nah, di sini ini satelit SRTM wilayah Kecamatan Pulau Rimo, Nak. Ya, di sini nih ya, lokasi kita, tempat tinggal dan sekolahan kita. Next. Ini Ibu tampilkan video durasi 3 menit, Nak. Silahkan dicermati, nanti dianalisa untuk kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagi. Ini masih loading, Nak, karena Ibu hyperlink dengan YouTube. Interaksi adalah suatu perilaku atau hubungan timbal balik. Jadi dapat dikatakan bahwa interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar wilayah masing-masing. Dalam geografi, interaksi yang dimaksud adalah perilaku dan hubungan timbal balik di suatu wilayah akibat kombinasi manusia, barang, dan informasi. Interaksi desa kota memiliki banyak manfaat, namun terdapat juga masalah atau dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam video kali ini, ingin membahas beberapa dampak negatif interaksi desa kota. Permasalahan yang pertama yaitu adalah pemukiman kumuh atau slum area. Pemukiman kumuh atau slum area adalah daerah yang sifatnya kumuh dan tertata bangunan tidak tersusun secara rapi. Kurang, daerah ini umumnya dihuni oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah, menengah, serta yang miskin ataupun warga desa yang datang ke kota tetapi tidak memiliki keahlian atau skill untuk bersaing di dunia kerja di perkotaan. Permasalahan yang kedua adalah kota semakin meningkat. Laju urbanisasi adalah salah satu faktor yang menyebabkan munculnya penduduk.
Next ya nak ya, sudah jelas tadi videonya, bisa ditangkap, bisa dianalisis ya nak ya nanti ya. Ya, sekarang lanjut gambar interaksi desa kota. Ini terjadi interaksi antara desa dengan kota sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan karena terjalin hubungan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Next, interaksi desa kota, masyarakat, pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar, di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan karena di antara mereka saling membutuhkan. Oke, ini gambar apa ini nak? Kondisi gambar di desa, ya kan? Masih alami ya, sektor agraris mendominasi ya, pertaniannya masih luas, penduduknya masih jarang ya. Next, desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Contohnya saja buruh bangunan dalam proyek-proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau jembatan, atau berprofesi sebagai tukang beca. Ini gambar kota mana nak ini nak? Yang di depan ini. Oh ya, Palembang ya. Palembang beda jauh dengan kondisi yang gambar di desa tadi. Kalau di kota ini sudah padat penduduknya, bermata pencarian non agraris ya. Terus penduduknya sudah padat ya. Sarana transportasi lengkap ya. Kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Dampak positif bagi desa akibat adanya interaksi desa dan kota sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah dibangun di desa. Yang kedua, jumlah guru dan sekolah yang banyak terdapat di desa memungkinkan menjadi penggerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan. Yang ketiga, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Yang keempat, produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Kelima, pelestarian lingkungan hidup pedesaan. Yang keenam, peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas. Ketujuh, pengetahuan tentang kependudukan bisa sampai ke masyarakat desa yang umumnya memiliki banyak anggota keluarga. Yang kedelapan, koperasi dan organisasi sosial yang berkembang di pedesaan telah memberi manfaat dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa. Next, dampak negatif bagi desa akibat adanya interaksi desa dan kota sebagai berikut. 1. Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka. Yang kedua, siaran televisi yang dapat ditangkap di pelosok desa dapat meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Konsumerisme ini gaya hidup yang berlebihan. 3. Pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian di desa. Yang keempat, perubahan tata guna lahan di pedesaan akibat perluasan wilayah kota. Dan banyak orang kota yang membeli lahan di wilayah perbatasan desa kota karena harganya agak miring ya. Yang kelima, tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa dan cenderung mengubah budaya desa. Keenam, ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa kota. Next, dampak positif bagi kota ini ada 3. 1. Tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Yang ketiga, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Next, dampak negatif bagi kota akibat adanya interaksi desa dan kota sebagai berikut. Ada 4. Jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan.
Yang kedua, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, nilai lahan di perkotaan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman yang sering disebut slum area. 4. Terjadi degradasi kualitas lingkungan. Ini nak petunjuk untuk peserta didik ya. Untuk memperdalam materi tentang pola keruangan kota, submateri interaksi desa kota kaitannya dengan distribusi barang dan orang, serta pengembangan ekonomi wilayah, silahkan klik link YouTube ini ya nak ya. Nanti Bu share di grup WhatsApp. Terus yang kedua, untuk mengerjakan tes formatif LKPD dan soal evaluasi, silahkan klik link Google Drive berikut. Nanti linknya Ibu share di grup WhatsApp juga ya nak ya. Ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan, nak? Tidak, Bu. Ibu bentuk kelompok ya, nak ya. Untuk kelompok 1 ya diketuai oleh Rina, kelompok 2 oleh Eni, kelompok 3 oleh Lastri, kelompok 4 oleh Iin. Silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Sesudah itu nanti Bu kasih waktu untuk memaparkan. Selanjutnya silahkan dipaparkan. Untuk kelompok 1, Rina, Ibu persilahkan. Dampak positif bagi desa akibat adanya desa kota. 1. Pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat. 2. Jumlah guru dan sekolah yang banyak terdapat di desa. Ya. 3. Perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan. Ya. 4. Produktivitas desa makin meningkat. Ya, berikan aplaus anak-anak untuk Rina. Silahkan dibuka kameranya, nak, biar terjalin interaksi di antara kita semua. Walaupun kita tidak berada dalam satu ruangan, tapi hubungan kita sangat erat. Dilanjutkan paparan kelompok 2 oleh Eni, silahkan. Dampak negatif di desa akibat adanya interaksi desa dan kota. A. Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian. B. Siaran televisi di pelosok desa dapat meningkatkan konsumerisme. C. Pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa. D. Perubahan tata guna lahan di perdesaan akibat perluasan wilayah kota. Ya, berikan aplaus, nak, untuk kelompok 2. Bagus. Dilanjutkan paparan kelompok 3 disampaikan oleh Lastri, silakan. Dibuka Lastri ya, langsung. Silakan. Dampak positif bagi kota akibat adanya interaksi desa atau kota. 1. Tercukupnya kebutuhan bahan pangan akibat adanya penduduk perkotaan. 2. Kerja di perkotaan melimpah. 2. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai pelosok desa. Ya, betul. Berikan aplaus, nak, untuk kelompok 3. Dilanjutkan kelompok 4. Iin, silakan presentasikan. Dampak negatif bagi kota akibat adanya interaksi desa kota. Yang pertama, terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Yang kedua, nilai lahan di perkotaan yang mahal. Yang Ya. ketiga, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan menutupi kebutuhan hidupnya. Ya, betul. Berikan aplaus, nak, untuk kelompok 4. Sekarang dilanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Mikrofonnya diaktifkan dulu, Anggun. Ya, silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Anggun. Dalam bentuk interaksi desa sebagai penyedia atau pemasok
kebutuhan kota seperti apa, Bu? Oh ya, terima kasih Anggun atas pertanyaannya yang bagus ya. Dalam bentuk interaksi desa sebagai penyedia atau pemasok kebutuhan kota seperti apa ya? Desa sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi kota antara lain beras ya, sayur mayur, daging, ikan itu untuk mencukupi kebutuhan penduduk di kota. Jelas Anggun? Yang lainnya jelas juga? Jelas belum Anggun? Sudah jelas Anggun? Yang lain bagaimana? Jelas belum? Nah, jelas ya. Ya silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Rina, Bu. Oh ya, silakan Rina. Kota sebagai penyedia kebutuhan desa. Contohnya seperti apa, Bu? Oh ya, terima kasih Rina atas pertanyaannya yang bagus juga. Kota sebagai penyedia kebutuhan desa itu seperti bahan pangan, pakaian ya, bahan obat-obatan, ya, minyak tanah dan alat transportasi untuk mencukupi kebutuhan penduduk di desa. Sudah jelas Rina dan yang lainnya? Jelas semua? Jelas. Oke, terima kasih. Silahkan sekarang disimpulkan. Ismi Holifah. Iya, Bu. Baiklah. Ya. Kesimpulan dari dampak positif bagi desa. Yang pertama yaitu pengetahuan penduduk desa makin meningkat. Ya. Jumlah guru dan sekolah yang ini dulu, Bu. Nggak jelas. Ya. Jumlah guru dan sekolah yang banyak terdapat di desa. ya, betul. Yang kedua, dampak negatif bagi desa. Yang pertama, modernisasi kota telah melakukan teknologi lingkungan. Ya. Kedua, pengurangan produktivitas bidang pertanian di desa. Ya. Dampak positif bagi kota. Yang pertama, jumlah tenaga kerja di perkotaan meningkat. Ya. Yang kedua, cukupnya kebutuhan tenaga bagi penduduk perkotaan. Ya. Dampak negatif bagi kota. Yang pertama, terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Ya. Yang kedua, hilangkan di perkotaan. Ya. Ya, Ibu beri penguatan ya, Nak ya. Untuk kesimpulan materi hari ini itu ada 4. Ada dampak positif bagi desa, itu pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat. Yang kedua, dampak negatif bagi desa, modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian. Yang ketiga, dampak positif bagi kota, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah. Yang keempat, dampak negatif bagi kota, terjadinya degradasi kualitas lingkungan ya. Untuk refleksi Nak, bagaimana pelajaran geografi hari ini Nak? Dengan Ibu? Senang? Bisa, Ibu. Ya, bisa dimengerti materi yang Ibu sampaikan hari ini Nak? Ya, Bu. Ya, bisa. Terima kasih. Untuk tugas Nak ya. Ini di sini Ibu tampilkan LKPD dan evaluasi ya. Silahkan dilihat ya. Tugas LKPD Nak. Nah, ini nanti dikerjakan ya, diisi nama siswa, kelas, tanggal, hari ini ya. Baca secara cermat bahan ajar yang Ibu share di grup WhatsApp semalam, baca literatur yang lain, kerjakan setiap langkah sesuai tugas, klik link Google Drive ini, kumpulkan laporan hasil sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ibu kasih jeda waktu sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya Nak ya, jangan sampai kelewat ya Nak ya. Terus yang kedua, ini Bu tampilkan yang evaluasi. Ini bentuknya pilihan ganda 1 sampai 10. Ini nanti juga dikumpul sebelum pukul 16 Nak. Yang pilihan ganda
10 soal, terus yang LKPD ISE 5 soal ya nak ya, jelas? Jelas, Bu. Jelas, ya terima kasih. Untuk penilaian makalah, nah Ibu kasih jangka waktu 1 minggu dari sekarang, jadi dikumpul hari Senin depan. Jelas? Bisa dimengerti? Jadi ada 3 tugas ya nak ya, LKPD, evaluasi, dan makalah. Silahkan dikerjakan nanti setelah Google Meet ini ya nak ya. Untuk literasi nak, silahkan pelajari materi minggu depan tentang negara maju dan negara berkembang ya. Boleh nanti literasi lewat nyari informasi tentang negara maju dan negara berkembang dari internet dan dari buku yang sudah Ibu pinjamkan dari sekolah ya nak ya. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak nak untuk materi hari ini? Jelas? Oh ya. Untuk mengisi materi selanjutnya, jangan lupa nanti ya, setelah Google Meet ini buka link YouTube dan Google Drive. Silahkan dikerjakan LKPD dan evaluasi. Ibu kasih jeda waktu hari ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan untuk tugas makalah itu dikerjakan dengan jangka waktu atau batas waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi dikumpul makalahnya hari Senin depan ya, dalam bentuk makalah dijilid ya, dengan aturan huruf Times New Roman, font size-nya 12, spasinya 1,5. Jelas nak tugas yang Ibu berikan hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oh ya, jelas ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu cukupkan sekian ya. Sebelum menutup pelajaran ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk memimpin doa penutup, silakan Ferdi dipimpin doa penutup. Ferdi, silakan nak dipimpin doa penutup. Ferdi. Ferdi, silahkan dipimpin doa. Ferdi. Fer. Ayo nak, silahkan dipimpin doa. Ferdi. Sambil menunggu Ferdi ya, karena terkendala oleh sinyal ya. Kita tetap semangat ya nak ya untuk belajar. Jangan lupa ya, cuci tangan, pakai masker, patuhi protokol kesehatan ya. Jangan pergi-pergi jauh ya. Kita selalu jaga kesehatan untuk semangat terus belajar. Nah, sekarang dipimpin berdoa penutup Ismi Khalifah, silakan. Ya, baiklah, untuk kiri pelajaran pada siang hari ini ada baiknya ya, masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Ismi sudah memimpin doa hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua nak ya, untuk menuju ke depannya. Ibu doakan kalian semua sehat, sukses selalu ya, naik kelas ya, yang untuk menuju semester ganjil ini nilainya memuaskan semuanya ya nak ya, nilainya bagus-bagus ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.